Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak bisa review kemarin pokoknya sejak pagi sampai bensinnya moderasi agama terakhir kita mereview tentang ekosistem. Ya Pak Ibu ya, di situ kemarin digambarkan ada sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai politisi, dan sebagai organisasi dalam. Kan? Jadi untuk menyimpulkan itu kemarin sudah ada semacam kesimpulan bahwa ekosistem itu saling bekerjasama dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Insya Allah sepanjang kita melakukannya menurut fungsi dan tupoksinya masing-masing, tidak akan lari dan keluar dari ekosistem yang telah dibentuk sedemikian rupa, apakah itu bentuk alam ataupun bentuk kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumus untuk beliau. Satu. Moderasi beragama adalah semua yang pakai jam tangan. Pakai jam tangan bergerak. Pakai jam tangan bergerak. Apa masukin ada itu pakai jam tangan. Kasih mic-nya. Saya kan pakai jam tangan makanya bergerak. Oh, enggak panjang. Nah, coba mereview selain ekosistem tadi sudah ekosistem. Mereview yang kemarin, materi kemarin. Sejak dari pagi sampai kita selesai, apa materi yang Bapak bisa simpulkan? Baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan materi yang kelima. Yang pertama masalah modernisasi terhadap penguatan masyarakat beragama. Yang pertama akan menyimpulkan bahwa moderasi beragama ini sampai sekarang sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak sekali di lapangan ditemukan banyak ditemukan permasalahan yang dihadapi dengan adanya penguatan masyarakat beragama ini. Tentunya kita dapat yaitu memecahkan suatu masalah baik terhadap lingkungan kerja kita maupun di tempat di mana kita bekerja dan di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pelaksanaan moderasi beragama ini tentunya kita menghadapi sesuatu itu tentunya bermacam-macam teori ataupun teknis kita menghadapi masalah. Kenapa? Yang paling berat kita menghadapi suatu masalah adalah menghadapi di lingkungan masyarakat yang kita bekerja. Kenapa? Kalau kita melaksanakan tugas di lingkungan masyarakat yang pertama itu kita menerapkan moderasi beragama ini pertama adalah kita penganut agama. Jangan kita terhadap agama lain, terhadap agama kita sesama Islam saja itu bermacam-macam. Ada yang menganut
kita masih ada melaksanakan tradisi sesuai dengan Hindu itu sendiri. Jadi kalau ini ya tidak bisa kita menerapkan apa yang kita laksanakan, ini tentunya ya kita tidak akan bisa berkembang. Karena ilmu masyarakat itu kalau kita paksakan dengan aturan yang kita dapat di diklat ini, tidak bisa jalan itu. Ilmu masyarakat itu terutama tentang masa pemikiran, itu yang paling berat. Saya pribadi Pak di masyarakat dan pemikiran itu. Karena kalau kita yang moderat ini tentunya ya bisa kita memilah dan memilih. Karena masyarakat tidak bisa, ada yang tidak bisa memilah dan memilih. Contoh, misalnya kalau bersedekah, masih ada tradisi ya ajaran-ajaran Hindu Buddha itu masih ada sebagian. Ya. Nah, kali ini tidak bisa kita terapkan, ya sama masyarakat tentunya tidak akan berjalan. Nah, yang penting itu Pak. Ya, kalau Anda akan kembali ke lain nasib kau ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power rules Pak Menteri. 1, 2, 3. Silakan dulu Pak. Saya kasih kursi ya. Kira-kira Pak. Tapi bergerak ya. Ini ya. Dan kita mereview. Jadi bina suasananya ada 2 kali. Password terakhir. Moderasi beragama adalah yang berkacamata. Yang berkacamata. Kacamata itu. Bukan yang punya kacamata, maksudnya yang berkacamata. Pakai. Dia harus tidak berkacamata bergerak. Adalah yang pakai pulpen di saku. Yang benar pulpen di saku gerak. Waduh, Ricardo. Ibu kita jangan bilang bapak ya. Coba dulunya diambil satu ambil. Kita pelajaran kemarin itu tentang stakeholder yang terkait. Ya. Artinya dari ekosistem yang telah dibuat kemarin dari sistem peran. Bahwa peran itu menunjukkan stakeholder yang menyangkut dengan isu-isu, bahkan isu organisasi negara, ataupun isu yang menyangkut dengan SARA, ataupun isu yang menyangkut dengan kenakalan kehidupan remaja yang terjadi di masyarakat. Itu kita sebagai penggerak, itu kita harus melihat mana yang orang yang berpengaruh, mana orang yang tidak berpengaruh. Ada orang yang berpengaruh tetapi tidak punya peran, dan ada yang berpengaruh tetapi tidak punya pengaruh. Maka kelompok-kelompok yang terkait dengan masalah stakeholder yang ada di keragaman masyarakat kita di wilayah masing-masing itu tidak sama. Ada peran itu yang mempengaruhi pada suku, ada yang mempengaruhi pada aturan, dan ada juga yang mempengaruhi pada lingkungan. Itu dengan pertimbangan masyarakat, itu sebagai penegak kita harus mampu membaca gejolak-gejolak sosial di tengah masyarakat. Artinya kacamata kita tidak kacamata kaku. Ya, kuda. Tidak punya kuda. Artinya kacamata kita itu adalah kacamata serbaguna. Oh, serbaguna. Bukan saja yang tutup, yang terbuka pun bisa dilihat. Yang mata serbaguna. Ya, kalau kita sebagai penegak itu tentu telinga itu harus nyari, ya. Mata itu harus jadi ya. Kalau adatnya kan
Kalimun dari yang betul. Pandangan dalam, matung dalam. Jadi dari peran kita, tentu kita di kampung atau bukan saja kita sebagai ASN, tetapi kita di kampung itu juga punya peran. Ada ketokohan, apalagi kalau kami di Pua itu adalah mempunyai serba tokoh. Tempat orang bertanya, apakah itu masalah hukum, apakah itu masalah perkelahian, apakah itu masalah pendidikan anak, apakah itu masalah status perkawinan, dan apakah itu masalah permohonan. Jadi ujung tombaknya adalah sebenarnya pada kami yang ada di Kauman. Jadi dengan kita membaca situasi dan sebagai tokoh dan sebagai penggerak, itu inilah yang kita praktikkan kembali. Artinya semua peran, semua isu, semua peran, semua pengaruh, ada yang kita lakukan secara regulasi, ada yang dilakukan secara pengaruh, ada yang dilakukan secara representatif, artinya ada juga yang dilakukan dengan secara investigasi. Jadi barangkali bisa dapat sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bus 2 3.